Halo pemirsa tvparlemen.com, bertemu kembali dengan saya, Sanika Sembiring dalam dialog khusus dengan tema Otoritas Jasa Keuangan. Mulai 1 Januari 2014, fungsi pengawasan Bank Indonesia akan beralih sepenuhnya ke Otoritas Jasa Keuangan. Konsekuensinya, sekitar 1.173 pegawai Bank Indonesia akan pindah tugas ke lembaga yang baru ini. Namun status hukum terkait gaji para pegawai masih belum jelas. Apakah akan ditanggung oleh Bank Indonesia atau pemerintah sebagai pembentuk Bank Otoritas Jasa Keuangan ini? Lalu apa tanggapan DPR berkaitan dengan hal ini? Untuk itu telah hadir narasumber kita, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Dr. Haji Anwar Sanusi SH SPL MM. Ya, apa kabar Pak? Ya baik, alhamdulillah, sehat-sehat saja. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, Bapak kegiatan Bapak ini apa Pak setiap harinya? Ya, selain memang menjadi anggota parlemen, anggota DPR, saya memang dari tahun 87 itu sudah dosen. Jadi di sela-sela kegiatan parlemen ini saya masih ngajar, ya khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan. Baik ya, oleh karena itu Bapak ditempatkan di Komisi 11 ya Pak ya pada saat ini ya. Yang dianggap cocok katanya. Iya, dianggap cocok. Iya. Kembali kita membahas mengenai OJK ini Pak. Iya. Apa sih Pak sebenarnya melatar belakangi adanya RUU OJK ini? Jadi begini ya, kalau kita ingat ya ke belakang, bahwa pertengahan 97 dan mulai 98 itu kan ada yang disebut dengan krisis moneter. Iya, baik. Ya kan? Krisis moneter kemudian berlanjut dengan krisis ekonomi. Dan ada 15 bank ya, waktu itu ditutup ketika Menteri Keuangan itu Mari Muhammad. Ya kan? Nah, memang ketika itu dianggap pengawasan BI ini lemah. Baik. Ya, karena BI ini kan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Itu kan tugas pokoknya itu kan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah mengawasi perbankan. Iya. Ya, mengawasi perbankan itu kan dari mulai likuiditasnya, rentabilitasnya, sampai kepada solvabilitas bank itu. Di samping juga ada kredit-kredit yang pada waktu dianggap fiktif, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan. Ya kan? Sehingga kemudian ya ada diskusi-diskusi ketika itu memang perlulah dibentuk suatu badan yang khusus ya mengawasi perbankan dan juga tentang pasar modal yang kemudian diberi nama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baik. Nah itu menurut baik. Bukannya selama ini sudah ada Bank Indonesia dan ditambah lagi dengan Bapepam Pak yang sudah mengawasi mengenai jasa keuangan, mengenai keuangan ini Pak, bagaimana? Iya, betul. Jadi tadi saya katakan bahwa fungsi BI itu kan tugas pokoknya 3, ya kan, kebijakan moneter, kemudian sistem pembayaran dan pengawasan perbankan. Tetapi karena belakangan ini pengawasan perbankan dianggap lemah, maka nanti kan di dalam OJK ini lebih banyak kepada pengawasan perbankan dan pengaturan, gitu kan? Demikian juga terhadap Bapepam, pasar modal. Ya. Pasar modal ini juga ya mesti ada suatu pengaturan khusus. Ya memang ketika itu berbagai pendapat, ada yang pro dan kontra. Tetapi kemudian mengerucut bahwa di samping memang pengawasan perbankan, pendirian perbankan, ya kan, bagaimana juga batas misalnya maksimal kredit itu kan perbankan juga terhadap pasar modal juga memang mesti ada badan khusus. Oleh sebab itu karena memang ini Otoritas Jasa Keuangan, ya kan, maka disepakatilah untuk membentuk OJK ini. Itu kan merupakan kesepakatan-kesepakatan yang tujuan akhirnya itu adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil itu. Baik, iya. Dan selama ini banyak kasus Pak yang muncul akibat dualisme kepengawasan ini antara BI dan Bapepam. Jadi terdapat wilayah abu-abu yang biasanya dimanfaatkan dengan tujuan tertentu, kemudian merugikan masalah. Terkait masalah ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya memang ketika badan baru dibentuk, ya kan selalu ada celah. Iya. Ya kan, karena di situ kan ada ketentuan-ketentuan peralihan. Baik. Ya kan, gitu. Misalnya yang biasanya dikerjakan oleh BI secara perlahan berdasarkan undang-undang, ya kan, itu kan dialihkan ke OJK. Iya. Demikian juga dikerjakan oleh Bapepam, ya kan, ini akan dialihkan. Tentu ini menunjukkan dualisme.
tetapi inilah konsekuensi kita berdemokrasi. Ya, ketika kita menuju negara yang modern, ya, negara yang diatur supaya tidak terjadi tumpang tindih, maka kesepakatan ini seyogianya ya memang mengikuti gitu ya. Karena pada hakikatnya ketika memang anggota DPR dan pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk suatu undang-undang, itu adalah sebetulnya adalah kesepakatan rakyat ya. Dan di dalam pembentukan undang-undang itu kan ada segi yuridis formalnya, ya kan? Ada segi filosofisnya agar tidak merugikan semua pihak, ya kan? Kemudian juga ada sosiologisnya dan juga ada filosofis yang adil gitu. Tapi lagi-lagi memang itu selalu kita berhadapan dengan situasi-situasi yang masa-masa peralihan inilah. Yang kita harapkan memang mestinya gitu semua tuh yang menyadari lah bahwa ini untuk kepentingan nasional gitu. Baik, oke Pak Anwar, dialog kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.